Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anton Waslandani dari Prodi Teknik Mesin 1C. Saya akan mempresentasikan macam-macam sambungan tetap dan tidak tetap. A. Pendahuluan. Makna sambungan yang dipahami dalam bidang pemesinan tidak jauh berbeda dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan antara satu benda dengan lainnya. Sebagaimana yang diketahui, manusia tidak dapat memproduksi sesuatu dalam sekali kerja. Hal ini tidak lain karena terbatasan manusia dalam menjalani prosesnya. Makanya, benda yang dibuat manusia umumnya terdiri dari berbagai komponen yang dibuat melalui proses pengerjaan dan perlakuan yang berbeda. Sehingga untuk dapat merangkainya menjadi sebuah benda utuh, dibutuhkan elemen penyambung. Memiliki fungsinya, elemen penyambung sudah pasti akan ikut mengalami pembebanan saat benda yang dirangkainya dikenai beban. Ukurannya yang lebih kecil dari elemen yang disambung mengakibatkan beban terkonsentrasi padanya. Efek konsentrasi beban ini yang harus diantisipasi saat merancang sambungan, karena sudah tentu akan bersifat merusak. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Yang pertama, sambungan tetap atau bisa disebut permanent joint. Merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya, sambungan paku dan sambungan elas. Yang kedua, Yang kedua, sambungan tidak tetap. Merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya yaitu sambungan mur, baut atau ulir, dan sambungan pasak. Inilah sambungan paku keling. Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala di bagian atas, silinder tengah sebagai badan dan bagian bawahnya yang berbentuk kerucut terpancung sebagai ekor. Seperti gambar di bawah ini. Konstruksi kepala atau head dan ekor atau tail dipentankan agar permanen dalam menahan menduduk paku keling pada posisinya. Badan atau bodi dirancang untuk kuat mengikat sambungan dan menahan beban kerja yang diterima beban yang disambung saat berfungsi. Inilah contoh paku keling, gambar paku keling. Pengguna sambungan keling dapat dipakai untuk yang pertama sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi logam ringan pada setiap konstruksi mesin pada umumnya. Yang kedua sebagai sambungan kekuatan kedap dalam konstruksi ketel, tangki, pada, dan pipa. Dan ketiga sebagai sambungan kedap untuk tangki, cerobong, asap, pelat, pipa penurunan, dan pipa pelarian yang tidak memiliki tekanan. Yang keempat sebagai sambungan paku untuk keliat plat. Bahan paku keling. Bahan yang biasanya digunakan untuk pemakaian ringan adalah aluminium untuk pemakaian sedang adalah baja klarifikasi ini. Untuk struktur konstruksi dengan gaya tarik tinggi, sedangkan untuk pemakaian berat termasuk yang kedap, cair, dan gas adalah baja klarifikasi ini, seperti pada boiler.
Metode pengelingan. Metode pengelingan atau penyambungan paku keling yang dilakukan pada umumnya tergantung dari jenis pemakaian, yakni yang pertama untuk pemakaian ringan, contohnya ini. Terus yang kedua pemakaian sedang, ditentukan untuk mendapatkan kekuatan sambungan setelah pasangan pelat dilubangi dan paku keling dipasang pada lubang. Ekor paku dipanaskan di bawah suhu kritis dan ditekan dengan pukulan palu tangan pada cetakan ekor, sehingga ekor tercetak seperti bentuk kepala. Contohnya, contoh gambar ini. Yang ketiga, pemakaian berat dan kedap air ditujukan untuk mendapatkan kekuatan dan kerapatan sambungan. Lubang kedudukan pada keling dibuat lebih besar 1,5 mm dari ukuran diameter paku, agar saat ekor paku ditekan oleh mesin pencetak kepala, bahan logam paku yang mulai luluh karena sebelumnya dipanaskan sampai membara pada suhu kritis dari 600 sampai 800 derajat Celcius, mengisi ruang antara tersebut. Logam luluh yang tertekan tentu saja akan mengisi sampai ke celah-celah terkecil yang terdapat di antara kedua pelat, sehingga akhirnya diperoleh sambungan yang kedap fluida. Inilah tipe paku keling berdasarkan bentuk kepala. Lembaga Standarisasi India menetapkan ada beberapa bentuk kepala paku keling yang dapat digunakan berdasarkan paku pada jenis pemakaiannya. Contoh gambar ini. Keterangan gambar yang ke-1, kepala bulat atau paying. Kedua, kepala pacing. Ketiga, kepala jamur. 4, kepala rata terbenam 120 derajat. 5, kepala rata terbenam 90 derajat. 6, kepala rata terbenam 60 derajat. 7, kepala bulat terbenam 60 derajat. 8, kepala. Pemakaiannya, kepala bulat dan jamur digunakan untuk mengeling konstruksi mesin mulai dari pemakaian ringan sampai berat, seperti pemakaian rumah tangga, jembatan, kereta api, bangunan tingkat tinggi, dan lain-lain. Terus, kepala rata terbenam digunakan untuk bangunan kedap air dengan pemakaian rata seperti kapal laut atau kapal terbang ya. 3, kepala bulat terbenam digunakan untuk bangunan kedap dan tahan tekanan tinggi fluida seperti katel, tangki, dan lain-lain. Terus yang terakhir, kepala panci digunakan untuk pemasangan dengan palu tangan. Kita sambung ke sambungan elas. Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan, atau dapat juga didefinisikan sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antara atom. Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambung elas ini termasuk jenis sambungan tetap di mana pada konstruksi dan alat pemesinan, sambungan elas ini sangat banyak digunakan untuk menyambung baja bangunan. Kita mengenal dua jenis elas, yaitu yang ke-1, las karbit atau bisa disebut juga las otogen.
yaitu pengelasan yang menggunakan bahan pembakar dari gas oksigen atau zat asam dan gas asetilen atau gas karbit. Dalam konstruksi baja las ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan atau konstruksi sekunder seperti pagar, besi, teralis, dan sebagainya. Yang kedua, las listrik bisa disebut juga dengan las lemur, yaitu pengelasan yang menggunakan energi listrik. Untuk pengelasannya diperlukan pesawat las yang dilengkapi dengan dua buah kabel. Satu kabel dihubungkan dengan penjepit benda kerja dan satu kabel yang lain dihubungkan dengan tang penjepit batang las atau elektrode las. Ya, kita langsung ke keuntungan sambungan las listrik dibanding dengan paku keling atau baut. Yang ke satu, pertemuan baja pada sambungan dapat melamur besar elektrode las dan menyatu dengan lebih kokoh atau bisa disebut juga dengan lebih sempurna gitu. B atau kedua, konstruksi sambungan memiliki bentuk lebih rapi. 3. Konstruksi baja dengan sambungan las memiliki berat lebih ringan. 4. Dengan las berat sambungan hanya bersekitaran 1-1,5% dari berat konstruksi, sedangkan dengan paku keling atau baut berkisar 2,5 sampai 4% berat konstruksi. Kelima, pengerjaan konstruksi relatif lebih cepat atau tak pernah membuat lubang-lubang paku atau baut. Tak perlu memasang potongan baja, siku atau pelat penyambung dan sebagainya. Kelima, luas penampung batang baja tetap utuh karena tidak dilubangi sehingga kekuatan utuh. Nah, ini kerugian sambungan las. Yang ke satu, kerugian sambungan las yaitu kekuatan sambungan las sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelasan. Jika pengelasannya banyak, maka kekuatan sambungan akan baik. Tetapi jika pengelasan jelek atau tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi tidak baik, bahkan membahayakan dan dapat berakibat fatal. Salah satu sambungan las cacat lambat laun akan merebut rusaknya sambungan yang lain dan akhirnya bangunan dapat runtuh yang menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit, bahkan jika juga korban. Oleh karena itu, untuk konstruksi bangunan berat seperti jembatan, jalan raya, atau kereta api di Indonesia tidak diizinkan menggunakan sambungan las. Yang kedua, konstruksi sambungan las tak dapat dibongkar pasang. Ya, ini jenis sambungan las. Terdapat 5 jenis sambungan yang biasa digunakan untuk menyatukan dua bagian benda logam seperti dapat dilihat dalam gambar berikut ini ya. Nah, ini jenis-jenis pengelasan juga. Setiap jenis sambungan yang disebut di atas dapat dibuat dengan pengelasan. Proses penyambungan yang lain dapat juga digunakan, tetapi pengelasan merupakan metode penyambung yang paling universal. Berdasarkan geometrisnya,
Lasan dapat dikelompokkan menjadi sebagian berikut. Yang pertama yaitu las jalur, yang kedua las alur, ketiga las sumbat dan las slot atau plug and slot words. 4 yaitu las titik dan las kampuh atau biasa disebut juga dengan spot and same words. Kelima, las lekuk dan las rata. Ciri-ciri penyambungan pengelasan lebur. Pada umumnya, sambungan las diawali dengan lemburnya di antara sekian pengelasan seperti ditunjukkan dalam gambar. Sambungan las yang di dalamnya telah ditambahkan logam. Pengisian terdiri dari beberapa daerah zone, yaitu daerah lebur, daerah antar muka las, daerah pengaruh panas, daerah logam dasar tanpa pengaruh panas. Kita akan menerangkan daerah lebur. Yang satu, daerah lebur terdiri dari campuran antara logam pengisi dengan logam dasar yang telah melebur secara keseluruhan. 2. Daerah antarmuka las merupakan daerah sempit terbentuk pita atau band yang memisahkan antara daerah lebur dengan haij. Yang ketiga adalah haij. Logam pada daerah ini dapat pengaruh panas dengan suhu di bawah titik lebur, tetapi cukup tinggi untuk merubah mikrostruktur logam padat. Keempat, daerah logam dasar tanpa pengaruh panas. Daerah ini tidak mengalami perubahan metalurgi, tetapi karena dikelilingi oleh haij, maka daerah ini memiliki tegangan sisa yang besar akibat adanya penyusutan dalam daerah lebur, sehingga pengurangan kekuatannya. Di sini kita akan membahas sambungan ulir ya, atau disebut juga screw jointed. Yang ke satu, pengaturan dari sambungan ulir. Sambungan ulir adalah sambungan yang menggunakan konstruksi ulir untuk mengikat dua atau lebih komponen pemesinan. Sambungan ulir merupakan jenis dari sambungan semi permanen atau dapat dibongkar pasang. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yakni baut Inggris yang memiliki ulir di bagian luar dan mur. Atau bisa disebut juga nut. Berarti salah aku, yaitu yang pertama baut, biasa disebut juga dengan blood. Itu yang dimaksud saya. Maaf. Di sini juga ada fungsi sambungan ulir. Dilihat dari konstruksi yang memiliki ulir atau yang dapat dibongkar pasang, sambungan ulir memiliki fungsi teknik utama, yaitu digunakan untuk bagian mesin yang memerlukan sambungan dan pelepasan tanpa merusak bagian mesin perawatan. Yang kedua, untuk memegang dan menyesuaikan dalam perakitan atau
belum jelas ini. Nah, di sini juga ada keuntungan dan kerugian sambungan ulir. Ditinjau dari sisi teknik, sambungan ulir memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut, yaitu yang pertama keuntungan dulu ya. Keuntungan dari sambungan ulir. 1. Mempunyai reliabilitas atau kehandalan tinggi dalam operasi. 2. Sesuai untuk perakitan dan pelepasan komponen. Ketiga, suatu lingkup yang luas dari sambungan baut diperlukan untuk beberapa kondisi operasi. 4. Lebih murah untuk diproduksi dan lebih efisien. Wah, murah juga ini. Nah, di sini juga kerugiannya. Kerugian sambungan ulir. Yang ke-1, konsentrasi tegangan yang pada bagian ulir yang tidak mampu menahan berbagai kondisi beban. Nah, ini contohnya ya. Bisa putus gitu ya. Nah, di sini juga ada bentuk ulir. Yang pertama ini British Standard Whitworth atau disingkat dengan BSW. Mata ulir berbentuk segitiga, aplikasi untuk menahan vibrasi aero dan automobil. Kedua, British Association atau disingkat dengan BA. Mata ulir berbentuk segitiga dengan pucuk tumpul, aplikasi untuk mengulir pekerjaan yang presisi. Ketiga, square third. Mata ulir berbentuk segitiga empat. Segi empat. Aplikasi power transmisi, mesin stool, valves, atau screw jack. Mohon maaf ya, saya nggak lancar bahasa Inggris, jadi dimaklumi ya. Keempat, azimuth. Mata ulir berbentuk trapesium. Aplikasinya cutting latch, brass valves, bend piece. Kelima, knuckle. Mata ulir berbentuk bulat. Nah, itu lebih gampangnya, mata ulir berbentuk bulat ya. Aplikasinya digunakan untuk tugas berat, railway, carriage, counseling, hydrant, dan lain-lain. Ya, itulah susah amat ya. Ke berapa ini? Keenam, buttress-third. Mata ulir berbentuk gergaji ya. Aplikasi mentransmisikan daya pada satu arah bend pitch. Yang terakhir, metric third. Aplikasinya general port. Nah, bentuk yang terakhir, bentuk skrup atau baut. Tegangan yang terdiri pada baut atau skrup berdiri dua tegangan, yaitu yang pertama tegangan yang terjadi akibat beban statis, di antaranya tegangan dalam akibat gaya pengencangan, tegangan akibat gaya luar, kombinasi gaya 1 dan 2. Yang kedua, tegangan internal akibat gaya pengencangan, yaitu tegangan tarik disebabkan pelonggaran baut, tegangan geser putir akibat tahan gesek secara pengencangan, tegangan geser pada ulir, tegangan tekan pada ulir, tegangan dan terakhir tegangan tekuk jika
permukaan bawah kepala baut atau screw dalam tidak posisi sempurna sumbu baut. Ya, sekian dan terima kasih eh apa tuh? eh Penjelasan dari saya tentang macam-macam sambungan tetap dan tidak tetap. Mohon maaf bila banyak kesalahan, harap dimaklumi ya. Soalnya saya juga lagi belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.